Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deli Cita Aurani Katiara dengan NIM 12392300156 dari Manajemen Keuangan Syariah semester 2 kelas D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang distorsi pasar. Apakah kalian tahu distorsi pasar? Pasar menjadi tempat dalam penentuan harga dan proses produksi yang di dalamnya tidak diperbolehkan ada gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan keseimbangan pasar. Kondisi pasar yang tidak seimbang di mana terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Hal ini disebutnya dengan distorsi pasar yang terjadi dilakukan oleh komponen pasar itu sendiri dalam rangka memperoleh keuntungan lebih cepat dan lebih banyak. Namun, di sisi lain menemukan komponen pasar lain. Distorsi pasar yang merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah atau pihak otoritas lewat kebijakan intervensi menjadi kewenangannya. Nah, lalu apa sih faktor-faktor penyebab distorsi pasar ini? Yang pertama, ada kartel dan asosiasi pedagang. Kedua, ada ihtikar atau penimbunan. Ketiga, ada talaki rukban. Keempat, ada tadlis atau penipuan. Kelima, ada ba'i najasi atau adanya kebohongan. Keenam, ada togerir atau ketidakpastian. Nah, dalam video ini, saya akan membahas sebuah kasus distorsi pasar dalam faktor ihtikar atau penimbunan. Kita tahu penimbunan masker di masa pandemi COVID-19 adalah salah satu contoh yang jelas penimbunan masker secara besar-besaran di awal pandemi yang menyebabkan kelangkaan buatan karena praktek ihtikar ini hanyalah rekayasa dari pelaku di mana seolah-olah stok barang sedikit. Maka sesuai dengan hukum demand dan supply, ketika supply berkurang sedangkan permintaan tetap, maka harga akan menjadi naik. Ketika harga telah naik, kemudian pelaku yang menimbun masker, mereka menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang dapat merugikan konsumen. Karena sulit diakses seperti petugas medis dan orang yang sangat membutuhkan. Karena hal itu dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan memperburuk situasi pandemi. Dalam hal ini, penimbunan masker dapat dikategorikan sebagai distorsi pasar, karena ketika hal itu menciptakan kelangkaan buatan dan mengganggu mekanisme harga yang seharusnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, di mana para pelaku pasar ini mencari keuntungan yang lebih cepat dan di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, praktek ini dapat menyebabkan kerusakan keseimbangan pasar. Lalu, solusi apa dalam menangani ihtikar ini? Dalam menangani ihtikar ini, diperlukannya pemerintah harus mengadakan pengawasan terhadap pasar, karena berguna untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, seperti pengawasan pasar, mencegah adanya kecurangan, penipuan, dan berbagai praktek lainnya yang dapat merusak sistem pasar. Tindakan yang bisa dilakukan pemerintah adalah akan menjual barang dagangan hasil timbunan sesuai dengan harga pasar pada saat itu, dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan tersebut dapat disedekahkan kepada yang fakir miskin, sedangkan pelaku ihtikar berhak mendapatkan modal pokoknya saja. Hal ini dilakukan sebagai pembelajaran terhadap pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jika mereka tidak memperhatikan teguran pemerintah berhak memberikan hukum. Oleh karena itu, negara sebagai pengatur regulasi perdagangan harus memberikan pengawasan dan pengaturan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya untuk menetapkan sistem pasar sehingga dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.